tes mic. Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Katutorial. Di video kali ini kita akan belajar tentang port knocking, ya kan? Port knocking ini gunanya untuk menambah keamanan mikrotik kalian, ya kan? Ini port knocking mana mikrotik ya? Ini akan menambah keamanan mikrotik kalian, ya kan? Nih, ini bahasa Inggrisnya, ya kan? To improve the security of your mikrotik device and minimize a risk of hacking attempts over such protocol like SSH, Telnet, Winbox dan lainnya kayak gitu. Ini port knocking ini metode pokoknya gitulah ya. Nanti tak jelaskan lewat penjelasanku sendiri daripada pakai bahasa Inggris ini ribet, saya juga ribet mengartikan, ya kan, tapi intinya ya kayak gitulah ya. Oke, ini sudah saya siapkan note, ya kan, catatan nih untuk port knocking yang akan kita buat kali ini, ya kan. Yang pertama, port knocking kita bikin simple aja ya, kita bikin simple. Di sini kan tutorial ini dari mikrotik sendiri nih ya. Orang itu harus buka port 9000 dulu, kemudian dia buka port 6000 baru dia bisa akses, ya kan. Jadi dua kali kerja, ya kan. Misalnya nih orang buka port 9000 baru 6000 baru dia diizinkan akses ke servis, misal Winbox atau HTTP atau SSH, Telnet segala macamnya gitu. Itu kalau di tutorial. Tapi di video kali ini, ya kan, di video kali ini kita bikin simple. Kita bikin simple, ya kan. Orang itu cukup buka port 1000, kemudian ya langsung diizinkan untuk buka port 21 sampai 23 gitu, ya kan. Kan tadi kan dua langkah tuh, port 9000 sama 6000. Di kali ini saya bikin simple aja, satu langkah aja, cukup kita knock port 1000 aja langsung kita diizinkan untuk akses port yang lain gitu, oke? Jadi kayak gini untuk penjelasannya, simpelnya kayak gini. Ketika ada orang oke. Ketika ada orang membuka port 1000, ya kan? Ketika ada orang membuka port 1000, port mikrotik kita port 1000, maka kemudian dia buka port 21 sampai 23 ini untuk SSH, Telnet sama apa itu FTP, maka dia diizinkan, ya kan? Ada orang yang sebelum membuka 21 sampai 23 dia membuka 1000, maka dia diizinkan akses ke servis tersebut. Kalau nih misalnya nih orang kan langsung random aja nih, langsung connect, ya kan. Kalau orang tiba-tiba membuka port 21 sampai 23 tanpa membuka 1000, maka dia diblokir kayak gitu. Untuk flow rulesnya kayak gini ya kan. Ini ada 4 rules, ya kan. Nanti kita akan membuat 4 firewall baru, ya kan. 4 firewall rules baru. Jadi kayak gini. Yang pertama, kita buat firewall baru yang namanya input, firewall input ya. Ada traffic yang masuk ke mikrotik, itu namanya chain input atau rangkaian firewall input, ya kan. Ketika ada orang membuka port 1000, anggap aja kita TCP ya, TCP 1000, maka IP source-nya dimasukkan ke dalam list IP list ya, address list dengan nama knock 1000, ya kan. Itu rule 1 yang pertama, ya kan. Rule 1. Kemudian rules kedua, ya kan. Rules kedua itu kita buat ketika ada orang yang membuka port 21 sampai 23, ya kan. Terus dengan kondisi kayak gini, apakah dia ada di dalam address list knock 1000? Kalau iya, maka dia akan dimasukkan ke save IP. Save IP ini berarti dia atau orang tersebut sudah melakukan knock pada port 1000 atau rule 1. Jadi orang yang sudah melakukan knock ini bakal dimasukkan ke save IP. Tapi kalau orang yang tiba-tiba masuk ke port 21 sampai 23 tanpa melalui buka port 1000 dulu, maka dia dimasukkan ke dalam list penyusup. Oke. Jadi gitu. Kalau dia tak ulangi lagi ya. Kalau dia buka port 21 tapi melalui buka port 1000 dulu, dia buka ping atau telnet 1000 dulu, baru kemudian dia masuk ke 21 sampai 23 ini, maka dianggap safe alias orang yang melakukan port knocking, ya kan.
Kalau langsung ya kan langsung buka ini tanpa melalui 1000 maka disebut masuk ke daftar penyusup, oke? Kemudian langkah yang terakhir yaitu rules 4 yaitu kita melakukan blocking terhadap orang-orang yang ngakses gitu ya kan. Kemudian ketika ada orang yang buka port 21 sampai 23 apakah dia ada di list save IP? Jika iya maka diizinkan, dikecualikan ya kan. Dikecualikan itu nanti saya tunjukkan apa itu pengecualian di dalam rules firewall ya kan. Kemudian jika tidak maka di drop koneksinya alias ditolak aksesnya ya kan. Jadi gitu. Di sini kita akan membuat 4 rules ya kan. Padahal simple nih. Cuma apa 2 langkah diizinkan gitu aja. Tapi di sini rulesnya ada 4. Sebenarnya bisa dibuat simple tapi biar logikanya masuk aja ya. Logikanya masuk sama penjelasan ini. Oke, balik lagi port knocking ini hanya akan memperibet kalian ya kan. Hanya akan memperibet kalian tapi bisa meningkatkan keamanan dari router kalian, terutama router yang kayak routerku ini, router yang dihubungkan ke dalam IP public. Oke, bentar ya, ini tak cek dulu firewallnya. Nah, di sini saya sudah membuat rules sebenarnya sebelum buat video ini saya praktekkan dulu apakah bisa atau tidak gitu ya kan. Jadi semua itu harus dipraktekkan biar tahu, oke. Ini tak hapus dulu. Kemudian di sini nih, ini rules yang kita buat tadi, yang kita atur tadi di sini di logikanya ini di apa? Penjelasan secara teks ya kan. Saya enggak bisa gambar dengan bagus gitu ya kan. Jadi tak jelaskan lewat teks aja. Semoga kalian yang ingin belajar tentang security terutama port knocking ini bisa paham ya. Jadi flow rulesnya kayak gini gitu ya. Di sini saya sudah membuat kayak gini rulesnya dan berhasil ya kan. Oke. Jadi kita akan hapus semua ini. Kita akan hapus semuanya. Kita akan hapus. Oke. Kita akan hapus. Kita kosongkan ya, rulesnya masih kosong nih. Nih masih belum ada. Pokoknya kita main di filter rules di sini. Untuk port knocking kita main di filter. Cara membuka firewall ya, nanti biar kalian yang baru-baru banget belajar ini, belajar mikrotik terutama ya kan. Untuk membuka menu firewall itu kalian bisa melalui IP kemudian firewall. Nah, di sini menunya, oke. Kita maximize dulu di sini biar pol itu kabarnya. Cek dulu, oke. Langsung kita masuk ke sini, masuk ke catatannya. Kita akan membuat rules yang pertama. Oke. Ketika orang membuka port 1000 maka masukkan ke dalam list knock 1000. Rules pertama. Oke, kita harus buat. Yang pertama kita harus buat ini klik tambah ya kan. Add di sini. Oke. Kita masuk ke general ya kan. Oke, kita balik lagi cek di sini ya. Yang membuka port 1000 berarti ada orang luar yang masuk ke dalam mikrotik. Artinya dia itu firewall input, chain input. Ya kan? Jadi kita chainnya kita pilih input di sini, input, oke. Input itu berarti traffic yang masuk ke dalam router kita, ya kan. Source address, destination address kita kosongin saja, nggak perlu, nggak apa-apa ya kan, karena kita akan menerapkan port knocking ini di keseluruhan interface, mulai dari ether 1, 2, 3, 4, 5, atau kalau kalian punya ethernya sebanyak 12 gitu ya, berarti ke 12-nya itu ke filter semua, oke. Kemudian kita baca lagi, karena ada yang buka port, maka kita port 1000. Port 1000 kita anggap aja TCP ya kan. Protokolnya kita pakai TCP, di sini kalian cari TCP. OPQRS mana nih? Mana TCP ya? Nah, ini TCP nomor 6. Oke, kemudian destination karena tadi kita set 1000 maka kita atur 1000, oke. Nah, sudah ya kan. Orang yang masuk melalui port 1000 ya kan, diapakan ya kan. Di sini masukkan ke dalam list knock 1000 ya kan. Berarti actionnya kita tambahkan ke add source-nya, add maksudnya sumbernya itu dimasukkan ke address list. Kita kasih namanya knock 1000. Oke, kisah. Oke, kita play dulu ya. Nah, oke sudah.
Kemudian kita kasih timeout ya kan, biar orang yang buka port 1000 itu nggak numpuk-numpuk di address list gitu ya kan. Jadi kita kasih timeout. Timeoutnya kita kasih aja berapa menit ya? 5 menit aja ya. 00, 05, 00. Oke. Kita apply. Nah, kita kasih keterangan dulu ya. Komen Knock port 1000. Tuh Knock 1000 gitu ya kan. Gini aja. Oke. Oh, gini aja. Open port 1000. Nah, biar kita tahu gitu ya kan, rules ini untuk apa biar nantinya kalau kita maintenance jaringan kita tahu, oh ini ternyata buat ini gitu ya kan. Oke, untuk testing apakah filter ini berjalan ya kan, kita coba dengan apa ya, kita buka apa ya, simpelnya kita buka putih aja, lewat putih. Di sini ada putih ya kan, ada putih. Kemudian kita coba buka lewat port 1000. Di sini kebetulan IP saya anggap aja kita connect ke IP public ya, atau bisa kalian lewat IP yang ada di MikroTik kalian yang ada di sini, misalnya 10.1, tapi di sini kali ini kita coba lewat IP public ya. Kita coba lewat IP public. Bentar, ini gede banget, kita kecilkan aja segini ya. Kita coba lewat IP public. Alamatnya misal punyaku. Oke, ini alamat IP publikku ya. Kita coba open ya kan. Kalau kita open port 1000, apakah dia nanti akan terdaftar di sini atau tidak? Kita coba open ya. Tuh ya kan. Nah, connection reviews. Ya karena kan port 1000 nggak ada ya kan. Nah, rules pertama kita sudah bisa. Rules pertama sudah berjalan ya kan. Ngomongnya ribet banget. Rules pertama sudah berjalan. Yang buka port 1000 maka akan masuk ke sini. Knock 1000 dengan timeout 5 menit, oke? Jadi ini IP-nya yang buka port 1000 nanti didaftar di sini, oke? Jadi intinya gitu. Udah masuk ya. Kemudian kita coba cari rules yang kedua. Apakah yang orang ketika buka port 21 sampai 23 apakah dia ada di list Knock 1000? Jika iya maka masukkan ke save IP rules 2, oke? Kita akan buat dulu rules 2 ya kan. Logikanya kayak tadi. General chain, balik lagi input ya kan, input. Kemudian protokol kita pakai TCP, destination kan tadi 21 sampai 23. 21 sampai 23 itu apa? Kita bisa lihat di sini servisnya. 21 sampai 23 itu 21, 22, 23 itu FTP, SSH dan Telnet. Siapapun yang buka 21 sampai 23 itu ya berarti tujuannya ke situ, FTP, SSH dan Telnet, oke? Destination kita isi aja 21 sampai 23. Oke. Kemudian kita cek lagi ya. Apakah IP ada di address list Knock 1000 ya kan? Berarti kita tambahkan di sini, di advance di sini. Source address, apakah dia sudah pernah masuk ke port 1000, maka source addressnya kita pilih di sini. Kita pilih Knock 1000 ya kan. Jadi bacanya kayak gitu. Siapa yang buka port ini tapi ada di daftar ini ya kan, gitu logikanya cara bacanya. Siapa yang masuk ke MikroTik menuju port 21 sampai 23 tapi dia berada di port Knock 1000, maka actionnya kita taruh di add source menjadi save IP gitu, save IP. Oke. Timeout terserah mau diisi atau tidak, nggak apa-apa. Oke. Kemudian kita apply. Oke, kita coba kita kasih nama save IP gitu aja ya, save IP ya kan. Oke, ini untuk logika yang pertama. Siapapun yang masuk ke port 21 sampai 23 tapi pernah Knock 1000 maka dimasukkan ke save IP gitu. Oke. Bentar cek dulu. Oke, langkah selanjutnya kita buat rules nomor 3. Nih. Siapapun yang membuka port 21 sampai 23 tapi tidak ada di list Knock 1000 maka dianggap penyusup. Oke. Kita akan buat rules ketiga. Oke, rules ketiga, siapapun yang masuk
ke mikrotik melalui port 21 sampai 23 gitu cara bacanya ya. Tanpa melalui knocking berarti ini dikosongkan, maka actionnya apa? Kita masukkan ke address list source-nya, kemudian kita kasih penyusup. Oke, dengan timeout kita kasih timeout ya. Kita kasih timeout 10 menit aja. Oke. Apply, kemudian kita kasih nama penyusup. Ya kan? Nah, jadi yang pertama Knock 1000 sudah berhasil masuk sini ya, Knock 1000. Kemudian yang kedua, siapapun yang ada di Knock 1000 maka dimasukkan ke save IP. Yang ketiga, tanpa masuk ke Knock 1000 dianggap penyusup. Oke, kita coba praktekkan ya. Kita praktekkan dari awal. Kita coba, ini saya testing untuk buka portnya pakai putih ya. Yang pertama kita buka tergo.ddns.my.id. Oh ya, untuk tutorial membuat ini DDNS ini sudah ada di video saya. Untuk tutorial port forwarding DMZ juga sudah ada. Kalian pelajari aja. Oke. Yang pertama kita coba buka port 1000 dulu ya. Kayak tadi kita buka port 1000, kita coba open ya. Open. Apakah masuk? Oke, dia sudah masuk ya. Kemudian kita coba buka service, buka SSA gitu kan, port 22 ya kan. Kita buka. Oke, kita buka service 22 ya. Kita buka service 22. Apakah dia masuk ke save IP? Kita coba buka. Tuh, save IP. Oh, kok masuk penyusup juga? Oh iya, rulesnya salah. Oke, save IP sudah masuk, tapi kok penyusup masuk juga ya kan? Oke, berarti kita masukkan perkecualian ya kan? Kita tutup dulu, kita hapus dulu semua, kita ulang ya kan? Berarti ada masalah di penyusup di sini. Kok save yang buka port kok masuk penyusup juga? Berarti di penyusup ini ada yang salah ya kan? Jadi kita akan tambahkan pengecualian di sini. Siapapun yang masuk port 21 sampai 23 kecuali ya kan, kecuali yang sudah masuk ke knock, maka kita taruh pengecualian di sini. Nah, maka dimasukkan ke penyusup gitu ya kan. Pokoknya intinya bacanya gini, yang rules 3 ya. Siapapun yang masuk ke 21 sampai 23 akan dimasukkan ke penyusup kecuali. Nih, ada tanda seru ini, nah artinya kecuali ya. Logikanya itu kecuali port 1000 maka dimasukkan ke penyusup kan. Kalau bukan port 1000 ya dimasukkan penyusup, kalau port 1000 ya enggak kayak gitu. Oke. Kita coba reset all counter dulu, kemudian kita nol semua ya. Kita coba kosongkan juga address list, kita tes lagi ya. Tadi rada gagal. New session, kita coba buka port 1000 dulu ya. my.id. Capek ngetik terus ya, kita copy aja. Kita coba buka port 1000 dulu. Oke, kita juga buka bentar kok juga. Kita buka port 1000 melalui putih ya kan. Coba kita open. Oke, dia masuk ke knock 1000, kemudian kita coba buka langsung port 22 SSH ya. Kita coba buka port SSH, apakah dia masuk ke save IP? Oke, dia masuk save IP ya. Jadi dia sudah masuk save IP karena apa? Karena dia melakukan knocking dulu ya kan, knocking dulu. Oke. Bagaimana kalau dia nggak melakukan knocking? Langsung aja gitu buka port 21 sampai 23. Coba ya. Kita buka port 21 sampai 23 tanpa melakukan knocking. Ini sudah saya hapus dulu ya sebelumnya address listnya. Kita coba langsung buka. Apakah dia akan masuk penyusup atau tidak? Kita buktikan. Masuk ke dalam penyusup, oke? Tapi kok masih bisa akses mas? Ya iya, karena kan kita belum buat rulesnya, untuk yang ketiga, oke? Yang keempat, yang pertama, yang buka port knocking maka dimasukkan ke daftar knock. Yang kedua, siapapun yang sudah membuka knock 1000 maka masuk save IP. Kemudian rules yang ketiga, siapapun yang tidak membuka port 1000 maka dianggap penyusup. Oke, kita masuk ke rules nomor 4, rules yang menentukan
dia diblokir atau tidak. Rules nomor mouse-nya nyangkut. Rules nomor 4 ini oke. Kita bisa lihat siapapun yang membuka port 21 sampai 23 ditanya apakah dia ada di save IP. Kalau iya maka diizinkan. Kalau tidak maka di drop koneksinya alias ditolak aksesnya. Kan kasihan kan nggak bisa akses, kapok. Oke. Berapa menit ini? Waduh 20 menit. Oke lah ya, nggak apa-apa ya lama ya. Oke. Di sini kita akan buat rules baru, rules nomor 4 tentang blocking. Kita tambah. Oke. Chain balik lagi, chain tetap input ya kan, karena aksesnya masuk ke dalam mikrotik maka input. Protokol kita pakai TCP. Destination 21 sampai 23. Oke. Kita akan blokir semua yang masuk 21 sampai 23 dengan action drop. Kita apply. Oke. Siapapun yang masuk berarti kayak kalau rulesnya kayak gini, siapapun yang masuk 21 sampai 23 maka akan di drop ya kan. Kita tambahkan perkecualian, kecuali orang yang masuk IP, save IP gitu ya kan. Save IP kita kasih pengecualian, not ya kan. Di sini kan ada aturan nih, not ya kan. Siapapun yang masuk 21 sampai 23 tapi bukan save IP maka di drop kayak gitu bacanya, oke? Drop. Gitu ya kan. Kita kasih tanda seru. Oke. Nah, kayak gini ya kan. Oke, kita baca ya. Kita baca rulesnya ya. Biar kita sekalian belajar Belajar firewall ya kan. Biar kita tahu rules dari firewall itu kayak gimana cara bacanya ya kan. Oke, yang pertama, port 1000. Siapapun yang masuk ke mikrotik masuk ke port 1000, input kan masuk ke port 1000 di mikrotik, maka dia akan dimasukkan ke dalam address list knock 1000 selama 5 menit. Oke, itu rules pertama. Rules kedua, siapapun yang masuk ke rules ke port 21 sampai 23 tapi dia ada di knock 1000 maka dimasukkan ke save IP gitu. Rules kedua. Rules ketiga, siapapun yang masuk ke port 21 sampai 23 kecuali atau bukan yang ada di daftar knock 1000 maka dianggap penyusup, oke. Kemudian rules yang keempat, siapapun yang masuk ke port 21 sampai 23 kecuali save IP maka atau yang bukan save IP maka akan dilakukan drop koneksi alias diblokir aksesnya, oke. Kita coba ya praktekannya. Kita coba praktekan. New session, kita coba buka langsung ya kan. Kita coba buka langsung mikrotik kita. Apakah ditolak ya kan akses SSH-nya? Coba. Dianggap penyusup dan tidak ada respon sama sekali. Alias koneksinya ditolak. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini paketnya ini ada 4 paket, berarti ada percobaan koneksi masuk ke situ berarti sebanyak 4 kali. 4 kali ditolak, 5 kali ditolak, sebentar lagi dia akan mendapatkan pesan timeout. Oke, itu bunyi network error connection timeout, berarti koneksi dia di drop alias tidak diizinkan masuk. Oke. Kemudian kita hapus ya. Kalau kita coba knock dulu ke 1000 ya kan, kita paste port 1000. Kita coba open dulu ya. Pastinya bakal error karena kan nggak ada servisnya. Oke, sudah masuk ke knock 1000, kemudian kita coba connect ke SSH. Coba kita connect ke SSH. Oke. Kemudian kita open. Apakah diizinkan masuk ke login? Ya, masuk ya kan. Nah, oke. Selamat datang di Mikrotika Tutorial. Selamat belajar. Jadi begitu ya kan. Siapapun yang masuk ke save IP, knock dulu baru dia masukkan ke save IP, maka diizinkan untuk akses ke dalam service 21 sampai 23, oke. Untuk service yang lain macam webbox, winbox segala macam bisa kalian buat juga sendiri. Pokoknya intinya di sini ya. Di sini di 21 sampai 23 ini di pom blokirannya gini. Ini kalian sesuaikan lah ya IP-nya, bisa kalian lihat di IP services. Bisa kalian lihat di sini, nanti kelihatan semua untuk IP-nya, oke? Untuk IP-nya, untuk portnya, oke?
Jadi begitu. Ini untuk logikanya bisa kalian capture, kalau kalian pengen buat ya kalian buat dulu untuk logikanya ya kan. Ini saya buat yang simple banget, cukup 1 kali kenok 1000 maka diizinkan gitu aja. Bisa juga kalian buat rangkaian yang khusus misalnya 1000 ya kan. Habis 1000 harus buka 1005. Habis 1005 buka 1008 gitu ya kan. Baru diizinkan. Bisa saja, tapi yang penting rulesnya di sini kalian bener flow-nya ya kan. Habis buka port 1000, yang ada di port 1000 dimasukkan list satunya, yang ada di list satunya lagi dimasukkan list satunya lagi, terus rangkaiannya sampai kayak gitu. Oke. Mana tadi notnya. Nah gitu, terserah kalian kalau mau buat kayak gimana, terserah. Pastikan ini 1000 ini nggak sama dengan yang lainnya, harus kalian atur sendiri 1000 itu jadi berapa, karena namanya port knocking ya. Untuk portnya itu ya kita rahasiakan yang dikenok yang mana aja. Oke. Sebenarnya dulu saya sudah membuat tutorial ini, cuma saya kurang begitu paham untuk penjelasannya. Jadi dulu nggak dikasih suara. Sekarang bisa dijelaskan pakai suara. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang ya lumayan ribet juga ya, kalau kita nggak paham firewall lumayan ribet juga. Semoga kalian paham ya kan di sini. Oke, kalau sampai di sini dulu untuk tutorialnya. Kalau kalian suka video ini klik like, kalau nggak suka ya dislike saja. Jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan K Tutorial. Join juga ke grup Facebook K Tutorial ya kan. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.